Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari. Saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan, proyek bangun rumah dari nol, sedang memasuki tahap pengecoran plat dak lantai tahap 1. Karena nanti ada beberapa tahap lain, karena di sini banyak sekali bermain elevasi dak lantai. Sahabat PU tidak perlu berpanjang lebar, selamat menyaksikan. Pada proyek ini, kami menentukan jenis plat dak lantainya dengan menggunakan bondek ketebalan 0,75 dikombinasi dengan satu lapis wear mesh M8. Kemudian material betonnya beton side mix dengan menggunakan pasir, kemudian split, kemudian semen produk dari Gresik sahabat PU ya. Dan proses pengangkutan material betonnya kami lakukan secara tangga berjalan atau gotong royong. Berhubung luasan tahap 1 pengecoran plat dak lantainya ini tidak terlalu besar, maka cukup bisa dikerjakan dengan jumlah SDM yang lumayan banyak ini. Kami pada pengecoran tahap 1 ini mengadakan sumber daya tukang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sahabat PU. Kita gunakan ember-ember cor ya, ember-ember kecil seperti ini. Ini kalau sahabat PU belanja di toko bangunan itu biasa disebut dengan ember cor, yang sebenarnya boros banget sahabat PU karena sering pecah ember-ember seperti ini ya. Ya wajar sih karena peruntukannya cukup berat, jadi kerja si ember itu cukup berat untuk mengangkut material-material beton seperti ini sahabat PU. Baik, jadi sistemnya seperti ini. Yang muda-muda itu ke bagian yang paling bawah ya, untuk menaruh adukan ya, didolak menuju ke ember ya, kemudian didistribusikan tangga berjalan satu demi satu diangkat ke atas. Nah, yang senior ini biar di atas saja sahabat PU. Oke, baik. Jadi pada saat saya kesini untuk pengawasan dan pengambilan video ini, itu pengecorannya tinggal 1/4 lagi sahabat PU. Tuh, yang bagian belakang sini sudah selesai. Ya, alhamdulillah sekarang cuaca cukup terik jadi mendukung proses pengecoran kami. Nah, supaya lebih jelas sahabat PU, saya akan naik ke atas dan memperlihatkan dari sisi atas ya.
karena kalau dari sini saya tidak bisa ngomong banyak ke sahabat PU atau tidak bisa mempresentasikan secara lebih banyak karena kamera saya tidak menjangkau arah depan itu. Baik sahabat PU, saya akan geser ke sana dulu ya. Oke, saya mau turun dulu, kemudian nanti naik tangga dan ganti posisi di depan. Baik sahabat PU. Oke sahabat PU, saat ini saya sedang berada di atas ya, di dak lantai 2. Dan tadi tuh saya berdiri di sini sahabat PU. Tadi saya berdiri di bedeng pekerja, tempat tinggalnya para pekerja kalau lagi istirahat. Kemudian memperlihatkan kamera ke sini. Nah, sekarang saya sedang berdiri di atas dak lantainya persis, supaya sahabat PU bisa lebih jelas menyimak proses pengecoran yang sedang kami lakukan. Oke, baik sahabat PU. Beton masih didistribusikan dari bawah menuju ke atas dengan menggunakan ember-ember kecil seperti ini. Ember cor namanya ya. Yang di atas ini ada 3 tim. Kemudian ada 1 tim yang melakukan perapian di pengecoran yang sudah berlalu. Nah, jadi yang bagian sini ini sudah dirapikan ya. Jadi metodenya yang sekarang adalah proses pengecorannya ya, dituang-tuang begitu saja, tentu mengacu pada begesting yang ada di samping ini ya. Ini sudah kita ukur, tebalnya adalah 12 cm dari lekukan bondek yang bagian bawah ya. Kemudian ada 1 tim yang tugasnya merapikan dari hasil pengecoran kita, supaya nanti keringnya dapat sempurna dan padat. Jadi tidak terdapat pori-pori yang menyebabkan air merembes ke dalam permukaan bondek kita. Pada pengecoran plat dak lantai seperti ini, yang harus dipersiapkan adalah kolom-kolom yang menuju ke atas atau ke lantai di atasnya juga sudah harus disiapkan. Ini, itu ya. Kemudian yang ada di depan ini, serta 1 lagi mungkin clue-cluenya ya. Kalau ngecor pakai bondek dan wearmesh, dipersiapkan besi-besi stekan seperti ini. Nih, perhatikan jari saya sahabat PU ini ya. Ini panjangnya sekitar 60 sentian. Nanti itu kita kaitkan dengan wearmeshnya. Besi tersebut itu ditanam pada saat pengecoran balok. Seperti itu ya. Nanti besi itu dikaitkan dengan wearmesh, jadi tetap solid. Baik, ini adalah material beton setnik kami, agregat kasar, halus, dan semennya cukup baik di sini. Bahkan sahabat PU bisa perhatikan agregat kasarnya, kerikil-kerikilnya ya, sebagai material terbanyak perbandingannya itu terlihat di sini. Perbandingan yang dipakai adalah 1, 2, 3, 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Terlihat di sini. Kerikilnya terlihat sahabat PU. Sebelum nantinya dihaluskan oleh tim yang bagian menghaluskan dengan menggunakan roskam kayu. Tuh. Ya. Oke, kemudian di sini juga terlihat calon kolom-kolom praktis kita nih ya, yang 4 diameter 8 ya. Ini calon-calon kolom praktis di lantai 2 juga sudah kita persiapkan. Nah, yang menjadi menarik di sini, dan mungkin ini jadi sebuah mitos ya di kalangan pekerja kita, bahwa pengecoran itu harus 1 hari jadi. Sebenarnya tidak juga sahabat PU. Saya di sini menerapkan pengecoran 2 hari. Tahap pertama yang terlihat di depan ini. Nah, tahap pertama ini ya, di area ini tuh, area ini tahap pertama sahabat PU. Tahap pertama ya. Begitu juga dengan yang ini ya. Tahap pertama kita selesai ya, kemudian kita lakukan tahap kedua
Bisa Pak Nugroho, bisa. Tentu ada aturan-aturannya ya. Analoginya adalah seperti ini. Bangunan-bangunan hall, bangunan-bangunan bentang lebar, gedung-gedung bertingkat. Apakah mungkin luasan yang ribuan meter persegi itu dicor satu hari? Tidak kan? Nah seperti itu. Jadi mitos yang berkembang di kalangan tukang-tukang kita, bahkan di kalangan masyarakat awam, bahwa pengecoran itu harus satu hari jadi. Tidak juga ya sahabat PU. Ada caranya, ada ilmunya untuk melakukan sistem kerja yang baik. Nah bahkan di sini kami menerapkan jenis plat duct yang bervariasi. Yang pertama adalah duct bondek dan juga wire mesh seperti yang dikerjakan oleh tim di depan itu. Yang kedua adalah duct konvensional, duct biasa. Di mana di proyek ini itu untuk duct biasa atau duct konvensionalnya kami terapkan untuk area-area basah, untuk area kamar mandi. Ya, area ini ya. Dan kalau namanya duct konvensional itu pengecorannya harus bersamaan dengan baloknya ya. Jadi di sini ya, tidak terlihat sambungan antara balok dan juga plat duct lantainya. Karena plat duct lantai itu termasuk ke dalam ketebalan baloknya. Berbeda halnya dengan yang di depan ini. Pada saat kami melakukan proses pengecoran bondek dan juga wire mesh, itu baloknya kami cor duluan, kemudian bondeknya menumpang di atasnya. Seperti pada proyek-proyek saya yang lain sahabat PU. Ya, di sini kami bermain elevasi. Turun 10 cm ya, dari lantai utama turun 10 cm sudah kita mainkan pada saat proses pengecorannya. Di kamar mandi itu kan ada istilah kamar mandi kering, kamar mandi basah ya. Jadi setelah turun 5 cm, turun 5 cm lagi, seperti itu. Baik. Secara lebih detail nanti kami sampaikan pada kesempatan berikutnya ya sahabat PU, supaya durasinya tidak terlalu lama. Kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih banyak sahabat PU.